Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Perenungan pengantar Paskah pada hari ini mengajak kita untuk memikirkan satu tema, salib, mahkota, atau keduanya. Untuk mendasari perenungan pada hari ini, kita akan membaca nas firman Tuhan dari Matius pasal 17 ayat 1 hingga ayat yang kelima. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes saudaranya, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Maka nampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan Dia. Kata Petrus kepada Yesus, "Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika Engkau mau, biarlah kudirikan di sini 3 kemah, 1 untuk Engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, "Inilah anak yang kukasihi. Kepadanyalah aku berkenan, dengarkanlah dia." Demikian pembacaan firman Tuhan. Bagian firman Tuhan yang kita baca menuliskan tentang pemuliaan Tuhan Yesus di atas gunung. Tuhan Yesus mengajak 3 orang muridnya, Petrus, Yakobus, dan Yohanes. 3 orang murid yang merupakan murid dalam lingkaran terdekat dengan Tuhan Yesus. Tuhan mengajak mereka untuk naik ke sebuah gunung yang tinggi. Pengalaman ini merupakan pengalaman yang spektakuler bagi ketiga orang murid itu. Mereka menyaksikan konfirmasi Allah tentang keutamaan Kristus. Dia adalah anak yang kukasihi. Kepadanya aku berkenan, dan dengarkanlah dia. Kristus sang guru nampak di hadapan mereka dengan penuh kemuliaan. Dilukiskan wajahnya bercahaya, pakaiannya yang putih gemerlap bercahaya, dan pancaran cahaya kemuliaan Yesus disaksikan oleh ketiga orang murid ini. Sampai-sampai para murid ini begitu terkesima, mereka tidak dapat berkata apa-apa. Sungguh suatu kemuliaan yang tidak mampu digambarkan oleh kata-kata, sekalipun oleh para penulis Injil. Peristiwa pemuliaan ini terjadi hanya berkisar 6 hari dari pemberitahuan pertama tentang akhir dari perjalanan hidup Kristus, yaitu salib. Salib yang akan membawa Yesus Kristus kepada penggenapan rencana keselamatan Allah kepada manusia. Para murid yang ikut ke atas gunung ini jelas mendengar pemberitahuan tentang penderitaan yang akan Tuhan alami. Baru berlangsung sekitar 6 hari yang lalu. Tentu ada sesuatu yang kontradiktif antara berita penderitaan yang akan dialami oleh Tuhan Yesus dengan pemandangan yang mereka lihat bahwa Yesus pada saat ini sedang dimuliakan. Para murid tidak mampu mencerna antara kata-kata Tuhan Yesus dengan kenyataan yang mereka lihat. Mereka mendengar bahwa Tuhan akan menderita, tetapi pada faktanya saat ini mereka diperhadapkan kepada satu fakta bahwa Tuhan sedang dimuliakan. Fakta lain yang tidak kalah menarik untuk mendapatkan perhatian kita adalah 2 tokoh besar dalam PL, yaitu Musa dan Elia, yang hadir dalam penampakan pemulihan itu. Musa adalah tokoh PL yang begitu berkarisma. Dia mewakili zaman Taurat dan para imam. Musa adalah tokoh besar yang karismanya tidak tertandingi oleh tokoh PL manapun. Hormat dan respek bangsa Israel terhadap tokoh Musa betul-betul melekat dan melegenda dalam sejarah bangsa Israel. Bagaimana dengan tokoh satunya lagi? Elia. Elia juga hadir dalam penampakan pemuliaan tersebut. Elia merupakan tokoh yang tidak kalah sentral dengan Musa. Elia mewakili zaman kenabian. Ketika mereka melihat karisma Tuhan Yesus, mereka langsung menghubungkan hal tersebut
dengan Elia. Karena yang mereka ketahui, Elia adalah tokoh PL yang tidak terkalahkan. Mereka menduga bahwa Tuhan Yesus adalah jelmaan Nabi Elia karena melihat karismanya. Yang lebih dalam dapat kita lihat bahwa kedua tokoh sentral dalam PL ini tidak dapat menandingi Kristus. Tuhan Allah justru menunjuk Tuhan Yesus sebagai anak yang dipilihnya, dan kepadanya Allah berkenan. Melihat semua pemahaman dari ketiga murid tersebut, tidak heran kalau para murid menaruh pengharapan bahwa mereka akan turut mencicipi kemuliaan Yesus, guru mereka. Terbukti tidak lama setelah peristiwa pemuliaan tersebut, saat Tuhan Yesus menyampaikan sekali lagi bahwa anak manusia akan menderita, bahkan akan dibunuh, tetapi akan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Para murid tidak peduli dengan itu. Para murid meributkan tentang siapa yang terbesar di antara mereka. Itu jelas gambaran tentang apa yang ada dalam pemikiran para murid. Kemuliaan, mahkota, dan duduk di sebelah kanan dan kiri sang guru mereka. Apa yang ada di pemikiran para murid? Kedudukan, kemuliaan, dan prestise. Pemahaman tentang salib belum membekas, apalagi tertanam dalam pikiran mereka. Sekalipun Tuhan Yesus Sang Guru sudah menyampaikannya berulang kali. Mereka masih asik dengan mahkota, jabatan, dan kebanggaan sebagai murid Yesus yang dimuliakan itu. Bagi para murid, bertemu dengan Musa dan Elia saja sudah demikian istimewa dan membanggakan. Sampai-sampai mereka tidak mau turun dari gunung itu dan hendak membuatkan kemah buat Musa, Elia, dan Tuhan Yesus. Saudaraku, apa yang kita ributkan selama ini? Jangan-jangan seperti para murid, mahkota, kemuliaan, dan bukan salib. Para murid sibuk mengejar favoritisme, siapa yang paling besar, siapa yang paling mulia di antara mereka. Saudaraku, apa yang kita kejar? Apa yang kita anggap penting melulu pada hal-hal yang memberikan pengakuan kepada kita? Kita senang dipuji, senang menjadi orang penting yang memegang kendali. Apakah kita mau memilih salib daripada mahkota? Seberapa pikiran dan tujuan hidup kita selaras dengan pikiran Tuhan? Dalam masa mengenang penyaliban dan kematian Kristus, mari kita bertanya kepada diri kita sendiri. Apa yang aku kejar selama ini? Mahkota atau salib? Bukankah kita sering mengatasnamakan pelayanan, namun sesungguhnya di lubuk hati kita yang terdalam terselip keinginan untuk memuliakan diri? Jika dapat memilih, pasti kita akan memilih mahkota. Namun ingat saudaraku, tidak ada mahkota tanpa salib. Sebuah lagu yang sering kita nyanyikan mengingatkan kita seberapa rela kita memikul salib dan mengikuti jalan Tuhan. Memikirkan apa yang Tuhan pikirkan dan mementingkan apa yang Tuhan pentingkan. Pikul salib. Banyak yang mau masuk surga, tak mau salibnya. Banyak yang rindu pahala serta dunia. Tak hiraukan, hanya mau berkat. Tak hiraukan, hanya mau berkat. Banyak yang mau kemuliaan, tak mau yang hina. Bila Tuhan berkati dia, puji namanya. Bila Tuhan minta dia, dia menolaknya. Bila Tuhan minta dia menolaknya. Bagi yang mengasihi dia, tiada akan tanya. Bahkan jiwa yang berharga pun rela dikorbankan. Berilah daku tekad hati untuk pikul salib-Mu ya Tuhan. Berilah daku tekad hati untuk setia kepadamu.